Oke, 3, 2, 1, waktunya sudah habis. Silakan teman-teman jawab di kolom chat-nya nih. Opsi apa sih yang kalian pilih di soal nomor 1 ini? Baru Kak Zaki nih, sesuai Kak Gusri. Teman-teman yang lainnya mana nih? Untuk soal nomor 1 ini Kak Willy. Oke, Bu Dian gimana Bu? Mau minta penjelasan dulu dari teman-teman apa mau langsung dijelaskan oleh Bu Dian? Eh, Oke Mas Diki, kayaknya teman-teman rata-rata sudah menjawab di C. Mungkin ada perwakilan dari Bapak Ibu atau teman-teman mungkin punya argumen atau persepsi kenapa ya rata-rata menjawab demokratis. Iya, gimana nih teman-teman semua nih? Siapa yang ingin menjelaskan nih? Kak Yanti Pasar Ibu? Izin Mas, coba ya Bu. Iya, Kak Yanti, silakan. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan ketua tim tersebut di sebuah ruang perinatologi terlihat kepala ruangan dan para perawat sangat dekat? Kepala ruangan perinatologi sering mendiskusikan tentang pelayanan yang lebih baik dan perawat pun aktif dalam memberikan masukan-masukan untuk kemajuan ruangan. Nah, di sini kami mengambil jawaban C, demokratis, karena mengambil kata kunci, kepala ruangan perinatologi sering mendiskusikan tentang pelayanan yang lebih baik dan para perawat pun aktif dalam memberikan masukan-masukan untuk kemajuan ruangan. Di sini gaya pemimpinannya yaitu di mana pemimpin tersebut mengambil keputusan berdasarkan musyawarah bersama dengan bawahannya. Artinya mereka bersama-sama mendiskusikan apa yang menjadi sesuatu yang membuat pelayanan itu menjadi lebih baik. Kalau otoriter itu gaya pemimpin yang bersifat hanya ke pemimpin yang memiliki keputusan untuk yang berhak mengambil keputusan untuk aturan yang ada di suatu organisasi tersebut. Seperti itu juga dengan otokratis, agak mirip dengan otoriter. Kalau karismatik itu satu gaya kepemimpinan dengan empati atau emosional. Kalau laissez-faire itu gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan untuk melakukan pelayanan yang lebih baik. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ini Bunda Yanti Pasar Ibu. Gimana Ibu Dian? Sudah Iya, cukup terima puas? kasih Kak Yanti Pasaribu ya. Good ya. Kita coba buka kunci jawabannya Mas Kiki. Bantu saya Siap, untuk Ibu. iya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik yang malam ini menjawab C, ya betul ya. Bagi yang belum menjawab, seperti yang sudah dijelaskan Kak Yanti Pasaribu tadi. Nah, kata kunci di sana ciri-ciri gaya kepemimpinan demokrasi yaitu gaya demokrasi ya. Demokrasi yaitu definisi kepemimpinan yang selalu mendengar dan mempertimbangkan atas masukan-masukan dari para pegawainya. Slide selanjutnya Mas, bedanya dengan karismatik. Kak Yanti tadi udah menjelaskan juga kalau karismatik itu dia lebih banyak punya wibawa tersendiri dari gaya kepemimpinannya. Pemimpin mengikut sertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, lebih menekankan kepada uh, salah ketik ya, harusnya demokrasi, cuma saya mau menjelaskan yang karismatik, yaitu gaya kepemimpinan yang lebih dominan, dia punya gaya-gaya khas kepada bawahannya. Kalau demokrasi, seperti yang Kak Yanti jelaskan tadi, yaitu mengikut sertakan bawahan. Jadi kata kuncinya tadi di soal ini yaitu mengikut sertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Lebih menekankan pada hubungan interpersonal dalam kerja kelompok. Pemimpin menggunakan posisinya untuk mendapatkan pandangan dan pemikiran bawahan serta memotivasi mereka untuk menentukan tujuan dan mengembangkan rencana. Nah, hal-hal ini biasanya juga dikembangkan Bapak Ibu, contoh-contoh soal UKOM yang periode kemarin itu banyak keluar, yaitu gaya-gaya kepemimpinan ini kadang sampai 3-4 soal, tinggal diputarnya aja, ada jawabannya yang karismatik, seperti yang minggu dulu kita bahas, Kak Yanti tadi juga udah menjelaskan, kalau karismatik itu dia punya ciri khas karisma dari seorang kepemimpinan itu. Kalau demokrasi yang jawabannya hari ini, yaitu lebih banyak mengikutkan, menekankan kepada hubungan antar atasan dan bawahan, yaitu hubungan interpersonal.
Nah, contoh juga kepala bidang keperawatan selalu meminta kepala ruangan memberi masukan. Itu juga nanti kalau ada contoh soal turunannya seperti itu, seorang manajer kepala bidang meminta kepada kepala ruangan memberi masukan untuk membuat suatu kebijakan. Nah, itu ciri-ciri dari gaya kepemimpinan demokrasi. Tinggal Bapak Ibu, adik-adik yang peserta Poko Bimbel malam ini, hati-hati membaca kunci soal karena gaya kepemimpinan ini berdasarkan hasil TO yang dilakukan minggu kemarin. Ini juga Mas Diki, kata peserta TO, anak bimbingan saya juga di Bengkulu, ini sering masuk katanya. Maka malam ini saya usahakan kembali sama-sama kita mengingat gaya-gaya kepemimpinan. Ini sumbernya masih bisa kita pakai Nur Salam 2010, 2011, 2012 dalam konsep manajemen keperawatan Salemba Medica. Ini lebih rinci dibahas di sana gaya-gaya kepemimpinan. Mungkin itu Mas Diki ya. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang akan ikut di periode Oktober, gaya-gaya kepemimpinan untuk Departemen Manajemen ini setiap UKOM itu selalu masuk. Jadi alhamdulillah malam ini rata-rata menjawabnya betul ya Mas Diki ya. Iya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Diki. Oke, kakak-kakak sekalian atau bunda-bunda sekalian. Gimana untuk penjelasan dari Bu Dian di soal nomor 1 ini? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Bisa dipahami Bapak Ibu, nanti soal-soal turunan selanjutnya masih ada. Kita akan sama-sama bahas. Gimana kakak-kakak teman-teman sekalian? Paham Bu? Iya, iya Kak Yanti. Lanjut. Oke, berarti saya lanjut ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Silakan nih teman-teman atau kakak-kakak sekalian jawab di kolom chatnya. Oke. Ternyata ada 2 opsi nih, Bu Dian. Ada C dan ada D. Iya, Ini hati-hati Bapak Ibu, jangan kejebak karena soal-soal metode tim, metode kasus, metode primer, metode fungsional, metode manajerial, semua ini juga kadang diacak. Nomor soalnya tuh diacak aja Mas Diki. Tapi ya. setiap UKOM di stasi manajemen ini sangat sering terkecoh ya. Jadi mudah-mudahan malam ini yang terkecoh nggak akan menjadi ingat di saat UKOM nanti ya. Mungkin ada yang mewakili karena ada 2 opsi ya Mas Diki ya. Iya, Ada Ibu. menjawab C, ada menjawab D. D. Mungkin bisa memberikan penjelasannya dulu sebelum dari saya. Gimana teman-teman semua? Siapa yang ingin memberi penjelasan ini? Mungkin dari Kak Gustiani nih yang menjawab C dulu nih. Atau kepencet nih? Iya, kita sharing aja ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu Bapak Ibu sudah membaca referensi terbaru ya. Kita sharing, sifatnya enggak ada yang menggurui ya. Kita cuma berbagi ilmu.
Ada yang menjawab C tadi, mungkin bisa membantu. Iya, Kak Egi Refkio juga menjawabnya C nih. Gimana Kak Egi? Oke, nggak ada. Nggak ada, berarti yang D nih. Ya, Mungkin Kak Yanti tadi sudah menyalakan mikrofon. Terima kasih Mas, izin ya Bu menjawab. iya. Apakah metode asuhan keperawatan yang digunakan pada kasus tersebut? Seorang perawat bernama Diana bekerja di ruang bedah. Namun, dalam ruangan tersebut pasiennya sangat banyak, tetapi perawat tidak sebanding dengan jumlah pasien yang ada. Ruangan tersebut kekurangan perawat pelaksana. Perawat Diana sangat ahli dalam melakukan tugas debridement setiap harinya. Samping itu ada perawat Andi yang lain yang tugasnya memberikan obat dan ada pula membantu vital sign. Nah, di sini saya mengambil jawaban dia metode fungsional karena itu adalah suatu metode asuhan keperawatan di mana setiap perawat memiliki tugas fungsinya masing-masing seperti tadi perawat Diana sangat ahli sebagai tugasnya sebagai debridement, sementara Andi memberikan obat dan yang lainnya memantau vital sign. Sementara kalau metode tim itu kurang cocok dengan kasus tersebut karena itu metode tim itu adalah metode asuhan keperawatan di mana di situ ada perbedaan jenjang pendidikan, artinya ada kepala tim dan ada perawat pelaksananya. Sementara di sini hanya perawat pelaksana aja. Kemudian kalau metode kasus itu juga kurang pas dengan kasus tersebut karena metode kasus itu metode asuhan keperawatan di mana dia perawatnya bertugas di satu ruang yang tertentu seperti di NICU atau ICU atau ICU. Kalau metode primer itu yaitu metode asuhan keperawatannya yang hanya ada satu jenjang perawat. Satu jenjang perawat yaitu perawat bertugas pada pasien selama 24 jam. Kemudian kalau metode manajemen kasus itu sepertinya sama dengan metode kasus. Jadi yang paling pas dengan kasus ini yaitu metode fungsional karena dia itu bertugas sebagai sesuai dengan fungsinya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bunda Yanti. Oke, gimana Bu Dian? Terima kasih Mas dan Bu Kak Yanti udah mewakili. Silakan dibuka Mas untuk kunci dan pembahasan dari saya. Slide selanjutnya. Oke ya. Jadi yang terjebak mudah-mudahan mengingat malam ini kita sama-sama mengingat kembali seperti terima kasih Kak Yanti sudah mewakili tadi ya yang menjawab D ya metode fungsional. Bagus sekali. Terima kasih. Pembahasan metode fungsional yaitu kita simpulkan ya metode fungsional itu sejarahnya dulu itu di mana perawat memberi asuhan keperawatan di zaman perang dulu. Di zaman perang, di zaman pengeluaran ditinjau sebelum-sebelumnya dari Indonesia masuk itu di mana jumlah tenaga keperawatan itu sangat minim sekali tempo dulu. Sehingga metode ini pas digunakan yaitu dilaksanakan oleh perawat dalam mengelola asuhan keperawatan sebagai pilihan utama pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat itu memang masih terbatas, nggak seperti sekarang jumlah perawat semakin hari semakin bertambah yang profesionalnya. Setiap perawat hanya melakukan 1-2 jenis intervensi seperti yang sudah dijelaskan Kak Yanti Pasar Ibu tadi. Di mana contohnya apa? Perawat itu ditunjuk oleh manajer atau kepala ruangannya itu khusus perawat luka saja, memasang infus, kemudian ada yang ditunjuk cuma khusus dia melakukan tadi contoh kasusnya debridement saja, kemudian ada yang dia cuma bertugas cuma melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sudah ditentukan jenis tindakan. Nah, kalau ada kata kunci di beberapa turunan soal di saat UKOM nanti Bapak Ibu jangan pusing dengan soal, ingat aja kalau ada kata-kata itu mengarah perawatnya terbatas, contohnya tadi, kemudian perawatnya langsung ditunjuk tugasnya itu ini, salah satu merawat luka, atau dia ditunjuk debridement, atau dia ditunjuk cuma melakukan perawatan luka bakar, kemudian dia ditunjuk pasien cuma memberikan injeksi, berarti itu dia lebih tepatnya dari sekian banyak choice, ada metode tim, metode kasus, ada metode fungsional, ada modular, ada primer. Ini Bapak Ibu lebih dominan seperti Kak Yanti jelaskan tadi, jawablah fungsional. Karena fungsi, kata kunci itu fungsi. Jadi kita dipekerjakan sesuai fungsi kita.
Apa fungsi kita? Ya tadi dia debridement, dia udah ditugaskan perawat debridement. Jadi mau panjang gimana pun Bapak Ibu nanti kasus penyetnya di soal, baca di bagian kunci-kuncinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu di saat hukum nanti. Bedanya dengan metode tim, seperti Kak Yanti tadi, kalau nanti ada soal ke arah metode tim choice jawabannya, dia biasanya kata kuncinya, perawat memberi asuhan keperawatan itu dibagi dengan 2 atau sampai 3 tim, di mana setiap tim bertanggung jawab kepada asuhan keperawatannya. Itu lebih banyak ke tim, jawabannya akan di choice tim Bapak Ibu pilih. Kemudian, kalau dia perawatnya berdasarkan kasus, kata kunci nanti di soal, Bapak Ibu, adik-adik peserta bimbel malam ini akan lihat kalau dia berdasarkan contoh perawat onkologi, perawat di ruangan penyakit menular atau isolasi, perawat bekerja di ruangan ICU, itu lebih banyak ke kasus Bapak Ibu. Jadi kalau ada choice-nya metode kasus di sana, jawablah nanti metode kasus. Mungkin bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Diki. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dian. Gimana Bunda-bunda? Sudah jelas? Atau kakak-kakak sekalian? Sudah jelas untuk soal nomor 2 ini? Oh, sudah jelas, saya lanjutkan berarti ya ke soal nomor 3. Ini soal nomor 3, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Boleh teman-teman jawab di kolom chat ya. Opsi apa sih yang kalian pilih di soal nomor 3 ini? Oke, baru satu aja nih yang menjawab nih, baru Kak Egi nih. Yang lainnya kemana dia belum menjawab nih. Oke, Ada yang kemudian jawab D? ternyata Ada yang jawab D? ada Ibu. Ada 2 opsi. Ada Ada juga yang yang menjawab jawab B. B? Kayaknya bermacam, ada D, ada B, ada D, ada C. Iya, Lengkap ada. ya malam Iya, ini ya. kurang E-nya doang nih. Nggak ada yang mau milih E. Nggak ada Mas yang mau jawab E. Oke. Gimana teman-teman, siapa yang ingin menjelaskan nih? Apa sih memilih opsi tersebut? Gimana teman-teman? Ada yang mau menjelaskan nggak nih? Apa langsung Bu Dian aja nih? Sepertinya masih pada ragu nih Bu, karena beragam jawabannya nih. Tuh, ada yang jawab Ada E juga juga. yang E, ada juga yang E, Mas. Ini Oke, kayaknya untuk beragam pelengkap ya doang nih, dari Bu. iya A, B, C, D, E. Oke, mungkin kita langsung aja. Siap. Mungkin banyak malam ini yang baru ya ketemu dengan saya ya Mas Diki ya. Kalau soal-soal sebelumnya kita sudah banyak membahas fungsi manajemen. Oke, Bapak Ibu, saya langsung ya Mas Diki. Siap, Ibu. Bapak Ibu, adik-adik, mungkin adik-adik banyak di bawahnya Mas Diki ya, karena saya udah 47 tahun nih Mas Diki. Waduh. Udah Umurannya, ya. umurannya angka, Bu. Iya. Jadi kayaknya banyak calon-calon adik-adik profesional kalau dia udah lulus hukum nanti saya doakan. Oke Amin. ya. Amin, amin. Hari ini kita coba saya mengingatkan kembali, mengingatkan Bapak Ibu, adik-adik saya, mungkin kakak-kakak mungkin ada juga di sini. Nah,
kalau kita waktu S1 dulu kita udah belajar fungsi manajemen. Nah, di dalam fungsi manajemen itu ada planning, ada organizing, ada updating, ada staffing, ada controlling. Ini jangan lupa Bapak Ibu diulang-ulang lagi sambil menunggu, tidak lama lagi mungkin ada yang periode Oktober mau UKOM-nya, ada di periode April ya. Ada yang mungkin tahun depan ya Mas, tapi lebih banyak waktu lagi untuk kita sama-sama mengulang kembali konsep yang sudah dibahas di Koko dan juga yang beberapa minggu dulu yang sudah ketemu saya, insya Allah kita akan mengulang malam ini lagi. Kata kunci di sini, di ruang perawatan di rumah sakit A itu, di ruang perawatan anak, manajer keperawatan melakukan bimbingan. Itu kata kuncinya, melakukan bimbingan pada perawat baru dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien anak. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan oleh manajer keperawatan tersebut? Slide selanjutnya, Mas. Oke, jawabannya activating. Kenapa activating? Activating dikenal juga dengan fungsi manajemen di buku-buku beberapa referensi yang lain. Directing, commanding, coordinating, atau dalam bahasa Indonesia pergerakan. Apa itu? Yaitu memberi bimbingan. Yes, betul kata Pak Abdurrahman ya. Oke, jangan lupa ya. Apa itu memberikan bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, sesuai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Jadi ingat tadi kata kuncinya, perawat manajernya melakukan bimbingan. Kalau sudah melakukan bimbingan, jangan terkecoh dengan jawaban planning. Planning itu fungsi manajemen yang pertama ya Bapak Ibu, adik-adik yang ikut malam ini bimbel. Planning itu perencanaan, ya. Apapun langkah-langkah sebelum melakukan acting, orang membuat perencanaan dulu. Acting ini sudah di fase bekerja melakukan bimbingan. Jadi kalau seorang manajer melakukan bimbingan, jawabannya activating. Walaupun nanti turunan soalnya mungkin diubah bahasanya, tapi dia lebih pada fase kerja. Contoh, seorang manajer melakukan pengarahan, ya, mengajarkan pemasangan infus yang terbaru kepada staf dia di ruangan, itu lebih banyak key directing, activating, atau koordinasi. Ya Bapak Ibu ya, ini malam ini kayaknya Mas Diki mudah-mudahan lebih semangat lagi. Nomor 1 sampai 2 tadi rata-rata betul, nomor 3 ada yang terkecoh. Nggak apa-apa. Kalau kita salah malam ini sudah terjadi proses. Kalau kita tidak berproses, kita nggak tahu benar atau salahnya. Nah, lebih lengkapnya nanti kita akan lihat lagi contoh-contoh soal yang lain. Ya, kenapa? Karena tanggal 12 Mas Diki, Bapak Ibu masih akan ketemu saya lagi, kemudian tanggal 23. Nanti banyak soal-soal yang sering keluar Mas Diki, saya usahakan itu akan kita bahas. Oke, siap Ibu. Terima kasih nih Bu Dian untuk penjelasannya. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Kak Zaki, yes, betul. Oke, semangat nih untuk teman-teman yang belum nih. Kalau oke nih Bu, ada yang bertanya nih Bu di dalam kolom chat. Kalau organizing ya, nanti ada turunan-turunan soal yang lebih lengkap lagi. Tapi kalau organizing itu fungsi manajemen yang kedua ya Bapak Ibu, lebih banyak contoh-contohnya nanti turunannya, dia lebih banyak ke arah organisasi. Organisasi itu udah mulai kita melakukan pengelompokan. Contoh apa? Kalau dalam fungsi manajemen keperawatan itu, contoh kita sudah melakukan metode bekerja. Kayak apa? Yaitu kepala ruangan sudah menyusun perencanaan kerjanya, metode timkah, metode dia udah melakukan secara bekerja asuhan keperawatan berdasarkan kasuskah, itu lebih banyak nanti ke organizing jawabannya. Ya, organisasi. Jadi fungsi yang kedua, planning, organizing, yang ketiga activating. Dia sudah ke arah membimbing, mengarahkan. Nah, mungkin untuk lebih jelas, insya Allah saya di bulan ini diajak Koko, Mas. Ya, tadi Mbak Eka menghubungi lagi ya, karena banyak permintaan, katanya Bu Dian nambah nih jadwalnya. Jadi tenang ya Bapak Ibu ya, kalau ingin lebih lengkapnya, PR untuk saya udah saya catat, turunan soal yang organizing.
Terima kasih masukannya. Tapi sekilas saya udah jelaskan ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti nanti di next time ketemu lagi dengan Bu Dia nih. Iya, Dengan saya akan pembahasan ketemu lagi. soal-soal yang sudah di request nih. Oke, Iya. teman-teman, berarti langsung saya lanjut ya ke soal nomor 4. Ini soal nomor 4, waktunya saya mulai dari sekarang. Ibu Runa terganggu, nggak ada bisa. Oke, teman-teman sekalian, atau kakak-kakak sekalian, langsung nih dijawab soal nomor 4. Apa sih opsi yang kalian pilih? Oke, ada yang menjawab B, ada juga yang menjawab C. Siapa nih yang mau menjelaskan nih? Kenapa sih memilih opsi tersebut pada soal nomor 4 ini? Ada 3 opsi malah nih, Bu Dian. Iya Mas, ada 3 option. Mungkin apa langsung silahkan 4. dibuka 4 opsi jawabannya nih, Bu. ada iya macam-macam ya, nggak apa-apa. Mungkin malam ini banyak yang baru bergabung dengan Bu Tian ya. Metode ini Bapak Ibu, adik-adik, ini di dalam perorganisasian ya, turunan soal yang ada tadi menanyakan. Nah, untuk metode itu metode pemberi asuhan keperawatan ini itu ada 6 jenis metode. Ini juga sering keluar di soal di Departemen Manajemen Keperawatan, sama dengan soal-soal etik itu sampai kadang 25 sampai 30 soal dari soal etik dijumlahkan sama soal manajemen. Nah, metode-metode ini yang tadi kita sudah betul ya, metode jawabannya fungsional. Nah, kalau metode yang ini silakan Mas Diki dibuka slide selanjutnya. Di sini dia sudah kata kuncinya itu lebih banyak mengarah ke kasus. Jangan terjebak lagi ya adik-adik malam ini. Kenapa dia ke kasus? Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kalau tadi fungsi, berdasarkan fungsi, kalau ini dia ke kasus. Apa kata kuncinya tadi? Di mana definisi penjelasan dari pelayanan asuhan keperawatan dengan model kasus yaitu dalam memberikan asuhan keperawatan yang secara menyeluruh dengan satu penanggung jawab sehingga akan merasa puas dan perawat bekerja secara profesional. Itu definisi dari metode kasus. Nah, kenapa kita jawab metode kasus? Minta dikembalikan ke soalnya lagi, Mas Diki. Nah, ini. Jangan terkecoh ya. Di ruangan hemodialisa terdapat 20 tempat tidur setiap harinya. 20 tempat tidur tersebut ditempati pasien yang sudah terjadwal untuk cuci darah demi mencapai kualitas pelayanan yang baik. Pihak rumah sakit menjadwalkan untuk satu pasien satu perawat. Nah, berarti ruang HD itu kasus. Kenapa kita jawab tadi metode kasus? Karena kasusnya sudah jelas. Di ruang HD kita lebih banyak kayak orang-orang yang melakukan cuci darah dengan kasus-kasus gangguan di ginjal. Bisa juga nanti ruangannya diubah Bapak Ibu. Di ruangan luka bakar katanya. Terdapat 21 tempat tidur. Mau dia ubah gimana pun jumlah tempat tidurnya, kalau dia sudah meletakkan di situ ruangan khusus, luka bakar, hemodialisa, ruangan isolasi, katanya, ruangan onkologi, ruangan khusus penyakit HIV/AIDS, itu lebih
dari choice yang disiapkan itu metode tim, metode kasus, metode primer, metode fungsional, metode manajemen kasus. Bapak Ibu ingat, itu kasus jawabannya. Ya, kadang sampai 5 soal loh Mas Diki. Soal ini diputarnya aja. Ada yang jawabnya metode tim kasusnya, ada metode kasus, ada metode primer, ada metode fungsional. Ini soal yang saya tanya ke peserta didik saya, setiap dia selesai UKOM, itu akan saya tanya, yang mana soal yang masuk? Iya Bun, katanya. Iya Bunda, metode-metode itu masuk terus, katanya. Makanya saya ingat-ingatkan lagi ke peserta Voko, ayo kita sama-sama. Kalau manajemen kasus seperti apa, Ibu? Oh iya, banyak ya request soal malam ini ya Mas Diki ya. Kalau manajemen kasus itu metode ini dia lebih banyak kalau di metode asuhan dia lebih banyak kita pakai metode tim, kasus, primer, fungsional, dan modular ya Bapak Ibu. Metode manajemen kasus ini biasanya tidak semua rumah sakit menggunakan ini. Dia cuma menggunakan ada rumah sakit yang pendidikan yang lebih banyak kita mengelola satu asuhan yang memang dia lebih spesifik lagi. Kalau metode kasus mungkin dia HD yang sudah beberapa 20 tempat tidur, dia mungkin dilakukan asuhan. Kalau manajemen kasus dia lebih banyak ke spesifik lagi satu kelolaan. Jadi satu perawat mengelola satu kasus secara spesifik. Saya juga akan kasih pertemuan selanjutnya contoh turunan soalnya Bapak Ibu. Kayaknya malam ini banyak masukan Mas Diki ya. Terima kasih ya Iya, sudah memberi PR untuk saya. Nanti saya akan berusaha membuat turunan-turunannya. Terima kasih Mas Diki. Oke, terima kasih Bu Dian nih. Tenang aja nih teman-teman atau kakak-kakak sekalian. Langsung di note nih sama Bu Dian dan akan diberikan Iya, soal-soal request. karena saya nih dalam bulan ini kayaknya banyak pertemuannya Mas Diki dari Koko Budian ini Siap, ya. Ibu. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi atau mau kita lanjut ke soal selanjutnya? Lanjut, Mas. Oke, kalian tuh. Saya lanjut ya untuk soal nomor 5. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan nih teman-teman jawab di kolom chatnya. Yuk jawab yuk soal nomor 5 nih. Kira-kira apa sih? Oke, Kak Yanti, B. Sepertinya serempak nih untuk soal nomor 5 ini. Kemudian semua Iya. menjawab B nih. Siapa nih yang mau Oke. menjelaskan nih teman-teman nih? Ada yang bisa bantu jawab? Rata-rata B ya. Abdurrahman juga B, Kak Yanti B, Zaki Surya, Abdurrahman B. Iya, mungkin ada yang bisa berargumen. Ini soal supervisi ya, bagian dari Departemen Manajemen. Kita juga belajar supervisi di bidang keperawatan. Rata-rata sudah menjawab B ya, Mas. Sudah bisa dibuka kuncinya, Mas. Kayaknya nggak kejebak nih malam ini yang soal nomor 5 ya. Oke, metode langsung. Kata kuncinya udah betul semua nih ya. Ingat, supervisi juga soal yang sering keluar. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik peserta bimbel. Kalau ini keluar jangan terjebak. Ada yang D. Nah, siapa ini? Seno Darsono D ya. Jangan terjebak ya, Seno.
Jadi menjawab B ya, rata-rata yang menjawab B itu langsung. Jadi supervisi langsung itu yaitu dengan cara langsung dilakukan pada perawat pelaksana, melakukan apa sedang berlangsung saat itu. Supervisor dapat terlibat langsung di dalam kegiatan perawat pelaksana sehingga dapat memberikan pengarahan dan petunjuk yang diberikan kepada perawat pelaksana sebagai suatu perintah umpan langsung diberikan oleh supervisor tersebut tanpa dirasakan sebagai beban oleh perawat pelaksana. Jadi apabila supervisor atau seorang memberi arahan itu setelah dilakukannya suatu kegiatan asuhan, kemudian supervisornya langsung memberi arahan, langsung memberi reward, langsung memberi ada masukan-masukan, itu lebih tepatnya jenis supervisinya itu langsung. Ya Bapak Ibu ya. Jadi soal ini juga supervisi ya. Supervisi itu bagian dari Departemen Manajemen. Ini juga sering masuk soalnya. Paling juga nanti Bapak Ibu baca lagi konsep lebih lengkapnya yaitu konsep supervisi dalam keperawatan. Mungkin itu Mas Diki ya. Oke, terima Soal kasih. kelima rata-rata betul ya Mas Diki nomor 5 ya. Nggak tahu nih soal 6 dan 7. Iya nih, hati-hati terkecoh nih. Iya. Berarti soal nomor 6, soal nomor 7 itu harus lebih fokus lagi ya, Bu? Lebih. Ya, fokus ya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan ya, lebih fokus. Oke, teman-teman. Ini soal nomor 6. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, ternyata sudah pada jawab nih, Bu. Saya baru mau menyalakan mikrofon nih. Semua memilih opsi A untuk soal nomor 6. Gimana, Ibu? Mau langsung dikasih tahu aja nih, karena semua serempak nih, Bu. Boleh rata-rata A ya. Silakan Iya. dibuka. Kecoh kok enggak? Slide-nya batu Mas. Oke ya, udah. Ini soal yang memang sering Mas kita bahas ya dan juga sering keluar di Ukom ya. Jadi udah betul ya. Jadi Bapak Ibu, karena saya diminta juga oleh Poko ya, minimal satu soal membahas etik. Jadi di etik itu ada dikenal dengan soal kalau kita menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan ya tentang keperawatan yang akan diberikan kepada pasien tersebut itu lebih banyak ke otonomi atau autonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sebagai orang dewasa dianggap berkompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang sebagai persetujuan tidak memaksa dan tidak bertindak secara rasional. Otonomi atau autonomi merupakan hak kemandirian individu yang menuntut perbedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Apa tadi kasusnya di atas, yaitu silakan Mas dibuka ini. Jadi nggak ada yang terkecoh ya. Mudah-mudahan soal terakhir nanti juga betul semua Mas Diki ya. Di sini kata kuncinya pasien memiliki diagnosa medis fraktur femur. Di saat akan melakukan implementasi ROM pasif membantu pasien menggerakkan kakinya sebelum melakukan hal tersebut pasien diberi kesempatan untuk memilih. Nah, kesempatan untuk memilih ini berarti kita menghargai hak-hak pasien.
ini materi ini kita dapat waktu kuliah dulu, itu di konsep keperawatan 1, kalau di kurikulum terbaru ya, di IPI 2014, kalau di yang lebih duluan kuliahnya, pasti Bapak Ibu itu dapat di mata kuliah etik moral, ya. Itu kita membahas tentang prinsip-prinsip etik. Setiap departemen, Bapak Ibu, itu biasanya akan dikeluarkan soal-soal etik ini. Bukan cuma di Departemen Manajemen. Di KMB, di Gerontik, Departemen Keluarga, ke komunitas, itu akan dikeluarkan soal-soal yang mengarah etik. Jadi kita sama-sama tugas baca lagi ya Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Kita baca lagi etik ya. Nah, kalau yang sudah beberapa orang dalam Zoom ini saya lihat itu udah ada bergabung bulan-bulan yang sebelumnya dengan saya, itu udah banyak sekali turunan-turunan soal etik yang saya buat. Nah, untuk kedepannya lebih kurang 4 kali pertemuan lagi, saya akan bahas lagi untuk Bapak Ibu yang baru bergabung ya, karena kalau bicara etik, itu sampai 5 soal yang keluar di saat ujian UKOM. Ya Mas Diki ya, karena kayak banyak wajah baru Mas, yang bulan-bulan dulu udah lulus kata Mbak Eka. Alhamdulillah yang bebel di Koko rata-rata semua lulus kata Mbak Eka, dan ibu-ibunya juga japri saya. Makasih Bu Dian, katanya kami udah lulus, katanya gitu. Jadi alhamdulillah kata soal yang Bu Dian bahas banyak keluar katanya ya. Saya bersyukur juga Mas Diki karena kita sama-sama membantu peserta ya, Mbak Diki ya. Iya, benar Bu. Alhamdulillah berarti malam ini udah paham semua Mas Diki, betul semua yang jawabnya. Mudah-mudahan soal turunan minggu hari tanggal 12 ya, hari Rabu. Iya, tanggal 12. Punya jadwal lagi, nanti saya buat jawaban choice-nya yang berbeda, bukan otonomi lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dian. Gimana teman-teman? Berarti bisa dong langsung saya lanjut ya ke soal selanjutnya. Ya, soal nomor 7. Ini dia soal nomor 7. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Silakan jawab nih teman-teman sekalian. Oke, Bu Dian, ternyata ada 2 opsi di soal terakhir. Ada A dan C. Baik ya, mungkin ini juga fungsi manajemen tadi. Tadi baru 1 soal yang kita keluarkan jawabannya everything ya Mas Diki ya. Iya. Terima kasih Mas Diki udah ngasih kesempatan ke saya untuk membahas soal terakhir ya untuk malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik yang sudah menjawab. Ingat, kepala ruangan, soalnya ya, kepala ruangan unit hemodialisa sedang merencanakan pengembangan staf. Ingat, pengembangan staf melalui pelatihan. Terdapat 3 orang perawat yang akan dilatih selama 3 bulan untuk meningkatkan kemampuan keterampilannya tentang hemodialisa atau HD. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dijalankan oleh kepala ruangan tersebut? Ingat, dia sudah sedang merencanakan pengembangan staf. Silakan, tadi ada menjawab A ya, ada beberapa option ya yang menjawab ya Mas Diki ya. Silakan dibuka kunci jawaban terakhir kita Mas Diki. Oke, Steving ya, yang menjawab Steving betul, yang belum ingat ya malam ini nanti boleh soal yang di-share Mas Diki dibawa pulang, dibaca-baca lagi sambil dinas, sambil yang bekerja, nunggu pasiennya lagi santai ya, dibuka lagi. Apa itu Steving? Yaitu fungsi kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian seperti wawancara, mengorientasikan staf, menjadwalkan, mensosialisasikan pegawai baru, serta pengembangan staf. Ini pengembangan dari ini banyak sekali Bapak Ibu contoh soal nanti. Ya, jadi jangan terpaku cuma dengan contoh soal yang kita bahas sedikit, cuma 7 soal. Tapi ingat kata-kata kuncinya yang perlu kita pahami Bapak Ibu.
Bisa jadi dia staffing, tapi dia bukan contoh kasus yang saya keluarkan, tapi jawabannya mengarah staffing juga. Contoh apa? Contoh kegiatan yang mengarah ke arah kepegawaian seperti wawancara kepada pasien perawat baru, orientasi kepada staf yang baru bekerja, menjadwalkan atau mensosialisasi ke pegawai baru, serta pengembangan staf itu staffing. Kebetulan Bapak Ibu yang contoh kasus tadi mengarah pengembangan staf. Pengembangannya kenapa? Karena dia mau melatih HD. Diharapkan ruangannya 3 orang perawat tadi akan kompeten dengan teori atau praktik-praktek di ruang hemodialisa tersebut. Nah, kalau nanti ada contoh soalnya, seorang manajer rumah sakit lagi melakukan orientasi pada staf barunya ke ruangan hemodialisa. Apakah fungsi manajemen yang lagi dilakukan oleh manajer tersebut tetap staffing? Jawabannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata kuncinya mengarah mengorientasikan staf. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terkecoh kata tadi. Ya nggak apa-apa terkecoh hari ini. Karena kita lagi proses belajar ya Mas Diki ya. Benar, Nggak Ibu. apa-apa. Karena pasti akan ingat. Oh iya terkecoh waktu membahas soal staffing. Kemudian bisa juga Bapak Ibu, adik-adik, kalau ada contohnya, kalau mengarah seorang manajer rumah sakit lagi melakukan sosialisasi pegawai baru terhadap beberapa bangsa rawat inap di rumah sakit Melati. Apakah fungsi manajerial yang sedang dilakukan oleh manajer keperawatan tersebut? Jawaban tetap staffing Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia salah satu melakukan sosialisasi pegawai baru. Jadi bentuk-bentuk soal, kalau turunan dari kata kunci yang saya simpulkan ini, ada salah satu kata kunci yang masuk ke bentuk apapun panjang soalnya nanti, kalau dia bertanya fungsi manajemen apa yang dilakukan oleh manajer tersebut, jawablah staffing Bapak Ibu. Kalau yang tadi soalnya acting ya, yang ini staffing. Jadi udah dapat malam ini Bapak Ibu 2 contoh turunan soal mengarah fungsi manajemen. Yang pertama ke acting yang kita bahas, yang kedua staffing. Bisa ya Bapak Ibu, kita sama-sama mengingat kembali dan mempelajari kembali. Terima kasih yang sudah menjawab. Terima kasih juga kepada yang terkecoh. Semangat ya, tetap semangat. Nggak ada kata-kata kita nggak semangat ya Mas Diki ya. Benar, Karena Ibu. Poko dan tim-tim Poko sudah luar biasa membantu Bapak Ibu, adik-adik untuk menuju 100% lulus UKOM. Amin, amin, amin. Iya, iya, siap Bu katanya. Iya, siap. Iya, kita selalu semangat ya, semangat. Kenapa? Karena tidak ada usaha itu yang sia-sia. Saya udah merasakan Mas Diki ini juga untuk motivasi untuk teman-teman yang hadir malam ini ya Mas Diki ya. Siap, Ibu. Orang yang udah mengikuti bimbel dengan yang cuma memang sekedar ikut TO tanpa bimbel itu bukti langsung dari mahasiswa saya. Dia mengatakan memang sangat bermanfaat Bun katanya. Karena saya sehari-hari dipanggil Bun, Bunda, Bun gitu ya Mas Diki ya. Itu memang hasilnya sangat berbeda Mas Diki. Bapak Ibu yang udah terlatih membahas-bahas soal dengan bimbelnya, itu di saat UKOM, dia tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. Karena waktu satu soal 1 menit, soalnya 180 Mas Diki. Jadi kalau dia udah terbiasa membaca soal, biasanya itu refleks aja, oh staffing ini pembahasannya lebih lengkap Mas Diki untuk bacaan Bapak Ibu. Ya, ini directing apa. Nah, ini turunan-turunan ini untuk pertemuan minggu depan saya akan buatkan soalan. Tadi kita baru membahas staffing dan acting ya Mas Diki, Bapak Ibu ya. Nanti kita buat nanti contoh turunan dari kata kunci ini. Kalau nanti seorang manajer memberi motivasi ke bawahannya, jawabannya directing. Kalau seorang manajer melakukan supervisi, walaupun panjang gimana pun soalnya, jawablah directing gitu. Kalau seorang manajer ada stafnya yang melakukan konflik di ruangan, kemudian dia mengatasi konflik yang terjadi antara si B dan si A, jawaban arah directing. Kalau seorang manajer karena melakukan kegiatan luar kota, mendadak dia melakukan memindahkan tugasnya kepada stafnya, pendelegasian, itu directing Bapak Ibu. Ya, banyak sekali memang Mas Diki soal-soal departemen manajemen. Jadi Bapak Ibu harus semangat ya.
Karena mungkin Semangat. ada yang baru bergabung sama Bu Dian nih. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang udah lulus, Mas Diki udah ada beberapa kali ya. Tadi Iya, udah benar deh, Bu. ya, Mas Diki. Mungkin dari 28 kayaknya masih banyak wajah baru, Mas Diki. Mudah-mudahan berkenan ya dengan saya ya, Mas Diki ya, dan Amin, bisa pasti, Ibu, pasti. dan bisa menerima apa yang saya bahas malam ini. Terima kasih, Mas Diki. Oke, terima kasih Bu Dian nih untuk ilmu yang diberikan pada malam hari ini. Oke, ini banyak Bu yang bilang, amin, kami juga di tanggal 8 Oktober ujian nih. Oke, semangat nih untuk Kak Gustiani bawa ulu. Semangat. Apa nih Bu tips kira-kira Bu sebelum UKOM nih Bu? Oke. Siap Bu, makasih. Iya. Tip UKOM ya Mas ya. Kalau Iya, yang sudah bimbel ya, tetap sambil menunggu kita siapkan stamina dulu. Kita harus sehat ya. Kita harus sehat fisik, sehat mental, sehat jiwa. Dan kalau kita sudah melakukan bimbel, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa untuk hasil, kita punya kepercayaan masing-masing. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan dan seizin Tuhan ya. Kalau memang belum berhasil, bukan gagal ya Mas Diki ya. Ingat, benar Ibu. jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri, tapi ingat, semua proses itu ada titik akhirnya, yaitu hasil. Kadang jalannya yang berbeda untuk mencapai hasil. Ada yang sekali dia akan tembus, mungkin ada 2 kali. Tapi jangan pernah menyalahi prosesnya. Kita tetap berusaha. Masalah akhir, hasil akhir itu yang menentukan. Kita kembalikan kepercayaan kita masing-masing. Yang penting kita sudah berproses, kita tetap semangat. Tolong dibahas lagi soal-soal yang sudah diberikan oleh tim Poko, oleh narasumber yang sebelumnya, dikumpulkan kembali, kemudian dibaca-baca lagi, insya Allah. Saya juga karena sudah bergabung di tim Poko, saya Mas Diki akan tetap mendoakan Poko sukses selalu, pesertanya pun juga 100% lulus UKOM dan Amin. berkompeten semuanya. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan yang sudah dekat UKOM-nya mungkin tidak bertemu dengan saya, tapi doa saya dari Bu Dian, dari Bengkulu akan menyertai Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sudah usahakan melalui tim Poko dan sudah dibantu oleh tim-tim teman-teman dari Poko, mudah-mudahan Allah akan membalas semuanya dengan memberi kemudahan yang sudah diambang pintu untuk UKOM-nya, yang belum tetaplah bergabung dengan Poko. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Diki. Oke, baik. Terima kasih nih Bu Dian ilmu-ilmunya untuk teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja nih teman-teman untuk atau kakak-kakak sekalian nih, untuk pertemuan pada malam hari ini. Takutnya juga Ibu Dian ada keperluan lain nih selain mengajar.